ngerayakeun pesta, pesta gede-gedean. Jam 7 teh geus rame atuh jam 7 teh. Tah di komplek kebenuran di Imah Al-Ma'ruf geus rame. Beleduk, wah bakat kurusul beli orson 10 botol asupkeun campuran ku eta ku cai ledeng. Ku cai ledeng. Nu penting mah joget we disco gitu. Zaman John Travolta. Saya mah dah hirup atuh 5.000 ge cukup istri saya. Bisa bayar listrik aja sana tenang. Eta teh nanganjukan. Aku beki sedih mah beki ceri kapan saya tuh. Mana itu ya, ini cerita yang sebenarnya saya. Anak bisa sekolah wae. Tara nyebutkeun akhir bulan ya hutang sakit tara. Nggak pernah mengeluh Haji? Belum sampai saat ini. Bangga. Nah. Ya sampai akhir-akhirnya iya weh gitu. Cuma enjoy. Ya terus mengayomi saya. Assalamualaikum Om. Salam. Oh iya. Wah Bem. Sehat Om. Alhamdulillah. Mohon izin Om dikit-dikit ngobrol nih. Ya, kumaha. Sebagai narasumber pertama mungkin buat di BBC Forever Media Center. Yang dimana semangat dari BBC ini kan harus terwakilkan dari suara-suara para sesepuh. Terlepas dari masalah itu Om, saya datang ke sini sebenarnya lebih intim, pengen membicarakan perihal BBC dalam rangka sejarah. Ya. Mungkin boleh sedikit memperkenalkan diri Om. Ari kalau nama asli mah Sunda banget sih ya. Lahir oge di Gurame bahwa. Di Gurame, Jalan Gurame, Gurame Buah Batu ya. Di Bidan Rendah gitu. Nama asli mah Sunda banget, Raden Usep Sukandar. Wah, Raden. Nah, itu tidak bisa hilang soalnya eta turun temurun sampai ke saya ya. Tapi ke anak saya enggak. Nah sebenarnya saya di daerah pakai Raden tapi di akte kelahiran memang begitu ya. Kalau memang ingin tahu Raden Usep Sukandar Wiryadi Sastra SE gitu. Eta dengan panggilan nama sehari-hari Udong sana. Kang Udong ya. Kang Udong. Tapi tenang lah. Nah itu karena itu sejarahnya mungkin dulu sok aya ulang tahunannya. Ulang tahun tapi ulang tahun teuceureuh ulang tahun bari minuman diasupkeun kanu keler. Tapi itu mah ya cuman sekilas ya tambah gawe tuh nya baheula ada masalahna. Ya gitulah anak-anak dulu berbelah akhirnya dilanding udong ganti ngaran udong aja dewe. Jadi ya sampai menginjak umur saya 63 tahun 62 tahun sekarang ya jadi udong itu. Jadi langka dari dulunya yang tahu nama persis saya gitu. Terkecuali orang-orang dekat lah. Orang-orang dekat pasti tahu anak. Terus orang-orang kantor tahu pasti. Untuk umur sendiri tadi berapa tahun? Sekarang 62 lah. Mau di bulan 3 Desember. Nah kan tahun 59 saya lahir. 59. Tapi memang udah bukan mitos mungkin ya, yang namanya koboi selalu awet muda gitu. Angger weh. Pengen sedikit ngobrol nih. Ya pasti ngobrol sama sesepuh apalagi kalau bukan perihal kiprahnya dulu gitu. Ini kalau nggak salah dengar menurut informasi Om itu kan berkiprah itu di tahun 78 sampai 82 ya. 78 sampai 82 yang tempo hari 78 itu
baru keluar SMA ya. Itu di SMA mana? SMA 7. SMA 7 berarti Anu di Lengkong ya. iya, yang di Lengkong. Nah, itu SMA 7 terakhir. SMA 7 cuma 1 tahun. Enggak, 1 tahun juga, 6 bulan lah mungkin. Itu saya sempat sekolah di Muhammadiyah SMA 8 Kalimantan, dan terakhir SMA 7 di Kalimantan itu SMA 3 Kalimantan, di Jalan Lapuse kalau nggak salah, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Paling berkesan dulu zaman muda di SMA mana? SMA 7. Kalau yang ya SMA 7 dong. Tapi hampir semua lah. Soalnya kalau saya sekolah itu hampir mengayomi ke rekan-rekan, terutama ke rekan-rekan satu kelas ya. Cuman garangnya ke atas. Ya ke zaman jahiliyah sama. Yang garang lah gitu lah, galakna kaluhur gitu. Jadi kalau saya sangat melindungi ke rekan-rekan, ke adik-adik kelas gitu. Nah tapi dah itu malah dongeng saya dulu gitu. Alhamdulillah malah banyak yang bimbing lah, katakanlah di SMA 7 aya bintang pelajar balager ke saya teh, balager malah ngabimbing ya harus dia sampai ke guru gitu, sampai di lecture naon gitu. Jadi setiap ada kegiatan hal-hal positif pasti saya ikut. Tapi kalau ada yang garang-garang pasti saya selalu menghadapi gitu. Dihadapi ke saya. Anak-anak diam di rumah. Ada guru yang paling berkesan? Paling berkesan kalau di SMA 7. SMA 7 tuh ada ya Pak Edi Kos, Pak Kiryo kalau misalnya Pak Kiryo mah bahwa namanya guru aljabar matematik lupa deh, paling galak gitu. Tapi dengan saya bersahabat, guru-guru galaknya bersahabat dengan saya. Pak Edi Kos itu guru olahraga. Jadi kesan-kesan itu banyak sekali. Banyak ya SMP. Masih suka kumpul reuni? Alhamdulillah sampai saat ini banyak yang undang dari. Jadi lamun reunian lucu gitu. Akhirnya reuni SMA 8 diundang. Reuni SMA 7 diundang gitu. Jadi ya gitu. Jadi kupanya. Nah itu jadi persaudaraan karena saya dari dulu belum pernah jika merudak ayeunanya aya kriminalisasi atau kumaha melakukan enggak. Dulu itu zaman saya tuh pure berantem, gentle, jadi enggak ini. Jadi ayeuna mah kan lamun dulu tapi enggak berikan. Henteu dulu mah gitu. Itu kalau memang sakit hati ya nya sampeurkeun ka imahna. Nauzubillah minalnya itulah cerita-cerita buruk saya gitu. Nah itu jadi banyak kesan-kesan, ada kesan yang harus diambil dan ada kesan yang harus tidak diambil. Nah tapi kalau bagi saya kesan-kesan saya yang buruk-buruknya saya harapkan ke generasi ayeuna teh jangan sampai apalagi ku zaman ayeuna mah aya negeri, aya naon, aya itu saya kurang pasti. BBC tidak begitu. Jadi BBC itu benar-benar penolongnya itu benar gitu. Penolong ke orang lain itu benar. Tapi sisi negatifnya eta kuperep gitu. Dulu mah sempat ada bahasa kalau sekarang mah kan motonya teh solusi menata diri menuju kemandirian, namun di rumah awewe paeh ngajuru. Nah, awewe paeh ngajuru terus nanti teh lalaki paeh diadu. Nah, lalaki paeh diadu. Awewe paeh ngajuru, lalaki paeh diadu. Nah, itu moto BBC baheula. Tapi udahlah, itulah nya mudah-mudahan ini tuh bisa berkelimpah ke zaman sekarang, ke zaman milenial ini. Jangan sampai ayat kesan di BBC ya itu negatif, BBC itu sok tingali ayeuna yang jadi pejabat-pejabat semacam Roy, Iwan Bule, banyak lah, Kang Dadang Garnida, Pak Abu Bakar, tapi BBC unggul banyak. Kang Nanang Soekarno kalau nggak salah ya itu di atas saya itu. generasi ketiga ya yang mendekati ke saya gitu. Generasi ketiga dengan Kang Ipin, Pipit, semua yang dulu mah Epul lah, Kang Saiful itu Kang Pipit, terkenalnya Pipit di bawah batu.
Itu dia almarhum yang sekarang anaknya jadi sekjen GMBI, Bembi kalau nggak salah, dengan Pak Ujang. Bagus, jadi bagus lah. Semua ada kiprahnya menjadi orang-orang ya, intelektual ya. Tapi saya nitipkan ya ke anaknya, termasuk anak-anak saya juga itu ya, yang bagus lah, yang cantik gitu. Jadi sesuai dengan prosedur jalannya gitu ya. Di tahun 78 bagaimana sih Om? Apa sih yang pernah dilakukan? Ya gitulah. Saya harus terima itu karena gini, memang terkenanya saya itu dikenanya ya tukang gelut gitu, budak bawang gitu. Jadi siapapun juga yang mau bertanding dulu, tandang, ya itu motor itu ya harus ngaji dulu, lagi payah diadu, kan itu jadi nerap itu. Jadi siapapun dimanapun juga pasti dikejar gitu. Nah tapi kan itu masa lalu lah, udah lah masa lalu. Teman saya sampai sekarang yang masih bersahabat itu dengan si Kang Jul yang sekarang anggota dewan Komisi 4 kayaknya saya, Jul Kipli Caniago. Nah itu kalau Bembi mungkin dia bisa bercerita lebih komplit kalau masanya ya, masa saya dengan masa dia gitu. Soalnya dari 78 sampai 83 itu dulu itu sudah bagian saya. Jadi itu boleh dikatakan BBC terakhir itu saya. BBC terakhir saya. Sampai akhirnya redup karena Petrus itu ya. Oh ya, dengan Yahoo Petrus. Itu itu sejarah lah. Saya kira itu sejarah kelam ya, yang tapi kita dapat diingat lagi untuk dijadikan suatu momen, suatu hidayah buat kita semua. Tapi kan sifatnya keluarga itu mungkin sifatnya politis lah, nah zaman ini gitu. Tapi saya kurang tahu karena saya ngarana bahwa kan cowboy jujur gitu. Jadi bisa dikatakan satu piring berdua tuh nyaan kata jujur. Masalahnya saya bermarkas di Mutu Malikam dulu. Dalam Mutu Malikam di rumah Pendi ya, Supendi di pas belokan tuh. Sekarang jadi bengkel tuh. Nah pas belokan itu ya itu markas BBC di sana. Semua ada Kang Freddy, Kang Tuse, semua di sana. Nah, termasuk si Kang Roy yang sekarang mantan Setda Bekasi di sana. Semua banyak yang ini semacam Ipan, Pram, banyak lah teman-teman di sana. Tapi ya alhamdulillah semua jadi orang. Nah terus ini Om, kiprah Om dulu lagi zamannya Om pernah ikut organisasi atau pernah terlibat organisasi apa yang lingkupnya besar gitu? Ini baheula mah sudah zaman organisasi, dah baheula apa terbatas, kecuali ada BBC aja, BBC karena itu jalan teritorial, jalan Buah Batu, BBC. Tapi kalau kita sekarang juga ayeuna bebas nggak bisa, dulu hanya ada AMPI, Kosgoro, Nukarar itu, yang lain nggak bisa, itu disikat atau ayam mah nggak ada. Saking kerasnya waktu itu ya. Oh iya. Komunitas tuh nggak sembarangan. Nggak boleh ada ormas lain, nggak ada. Paling Kosgoro juga saya pernah atau ya kesininya ya itu sudah reformasi itu juga. Kosgoro saya sempat menduduki ketua 2, kalau nggak salah ketua 1 itu Kang Pipit Saipul, ketua 1, ketua 2 saya, ketua 3 Kang Jul Caniago. Jadi saya itu selalu pasti di mana ada saya, di mana pasti ada Jul, di mana ada saya pasti ada Jul. Makanya kalau yang dinamakan Baro itu udah kayak rumah sendiri saya. Baro tuh. Itu Baro itu salah satu grup juga ya. Grup juga. Mun cek baheula baru dak olo-olo cenah eta teh. Jadi sangeunana baheula nyen grup deh. Anggota anak gondong tanpa otak cenah. Pantom pasukan hantu malam kan gitu. Melos.
menak lodaya kan gitu. Barudak olo-olo. Terus naon deh statement. Nah nggak tahu lah. Terus moyang. Terus GI generasi independen. Terus Banil. Naon Banil teh babakan nilem maksudnya. GI Banil teh aya. Terus Oyster itu seputaran penyu mutiara eta weh di dalam Oyster. Bachelor eta uncal lembu itu. Nah eta seputaran eta yang sekarang ketuanya si Kang Iwan Kumis. Nah itulah yang dikatakan BBC Poros kan. BBC itu ada dari tahun 56. Nah, sedangkan Om itu kiprah di tahun 78 sampai 82 83 ya. Sampai intinya klimaksnya. Ya, klimaksnya 78 sampai 82 akhir. 83 Petrus kan. Itu berarti Om masuk ke generasi akhir. Bungsuna BBC mun teu salah mah. Itu termasuknya akhir tuh generasi keempat kalau nggak salah. Dari sekian banyak grup itu kan kalau nggak salah 12 grup ya di BBC itu ada 12 grup dengan teritorialnya masing-masing. Itu Om itu masuk ke grup yang mana? Ya, namun saya kayak mainnya kadang-kadang di statement di Cijagra mungkin pada tahu lah orang-orang ayeuna anu masih mengingat saya. Saya lama di statement di Komplek Kebenuran itu sampai 2 tahun baru saya teh. Kadang-kadang lari ke Bali, di Bali diam aya setahun. Pulang deui cicing di Barol aya setahun baru teh. Jadi jarang di rumah dulu. Ngaku etanya ku senang-senangna ku edan-edana gitu teh. Dengan bala. Jadi nya dipikir-pikir mah da naon fungsina tuh. Fungsina kanu budaya henteu kanu teh. Jadi budaya itu budaya gelut teh BBC bala. Dan memang keur budayana keur zamanna kitu gitu. Tapi hebatna BBC ongko tukang garalut tapi sakolana jaradi kabeh. Jenderal wah pejabat itu. Anu jadi dirjen, anu jadi kepala dinas mah geus teu itu lah. Anu jadi setda, anu jadi Kapolda mah tidak danggar ninda keneh. Pasti dicepengna ku orang buah batu, tidak danggar ninda keneh. Mungkin yang terakhir juga Rudi ini orang Gajah kan Pak Rudinya Kapolda ini sampai komo Kang Iwan Bule itu mah sempat main di bawah batu Kang Iwan Bule. Nah sekarang yang menjadi ketua PSSI itu. Macam Kang Ade Hussein kan itu mainnya jeung Kang Ipin generasi ketiga ya. Atau menjadi Kapolda Jambi, menjadi Suspim di Lembang, sekarang udah pensiun. Itu pensiun. Jadi itulah kelebihan BBC. Jadi BBC itu bukan bahasa baheula mah ganet bahasanya, bukan gelandangan necis gitu tuh. Segala dirampok bukan begitu, bukan. Da bahasa lain baheula mah atuh sok bagong naon? Bagong lieur. Bagong lieur teh kan awewe bangor. Gitu mun ayeuna mah awewe donto meureun kan gitu nya. Kucing gering. Ayeuna kucing gering bahasa ayeuna mah bahasa populer zaman ayeuna. Baheula mah aduh gongli, bagong lieur eta teh gongli teh ngaranna teh. Nah, geus asa gaya itu. Ngayakeun pesta gede-gedean. Jam 7 teh geus rame atuh jam 7 teh. Tah di Komplek Kebenuran di Imah Almaru geus rame. Beleduk. Wah, bakat kurusul beli orson 10 botol asupkeun campuran ku eta ku cai ledeng. Ku cai ledeng. Nu penting mah joget we disco gitu. Zaman John Travolta aduh. Rambut dikeritingan itu tunggal mencos. Sama kanu seni resep, kanu budaya resep, jadi kanu disco resep. Gitu. Nah, ini bicara BBC nih. Apa sih Om yang dilakukan BBC sampai akhirnya bisa dibilang termasuk salah satu komunitas kelompok anak-anak muda zaman itu? Ya, jadi kalau dikatakan organisasi bukan organisasi, lamun disebut organisasi lain organisasi, tapi lamun dibilang organisasi
lebih daripada gua organisasi. Karena aku kebersamaan anak iya, kekompakan anak, lamun BBC mah iya Ben. Lamun anu di Ciwit teh baheula mah hiji, arek orang mana? Pokoknya orang Bogor tuh. Arek di Ciwit hiji eta ngabring atuh. Mun ka hiji ka Ciwit teh ka Ciwit ku kabeh teh. Ngarasa di Ciwit kabeh teh. Makanya itu. Jadi BBC jadi terkenal lah dulu mah nya itu kiprahna nya ku otot teh ya. Jadi terkenal teh eta gitu. Terus terkenal karena BBC cek saya teh sekali lagi karena orang berpendidikan semua tapi resep gelut gitu. Tapi alhamdulillah resep gelut tapi karena sekolah teu areureun termasuk saya ari keureun heula satahun ge asup deh sekolah ku orang tua teh dikitu terus. Jadi pendidikan mah tetap nomor satu terus. Nya cek orang tua baheula mah saya ge nomor hiji teh sekolah ari saya mah hari-hari terus asup teh keluar di sorangan asupkeun deui gitu. Nah itu, tapi setelah SMA agak dewasa sedikit, aduh nyari pikirnya untuk sekolah orang ripuh gitu. Makanya ditamatkan sekolah SMA, alhamdulillah tamat. Masuk ke pernah. Nah gitu deh, ke sekolah ngadon ulin ke Bali gitu ta. Di Bali gitu nyanyi. Yang coba-coba weh. Coba tunggu dikenal di Bali teh. Dikenal. Dan begina teh tukang digelut ke deh diadukan di teh. Alhamdulillah menang wae gitu. Tapi ya itulah bukan suatu contoh yang baik ya untuk anak-anak sekarang. Itu cuman cerita aja. Cerita kunaon anak BBC sangat dikenal. Itu hampir semua ya begitulah ya, hampir semua kerjaman dulu lagi zamannya memang kerjaman gelut. Motonya cek saya ke eta tadi teh awewe pae ngalahirkeun lalaki pae diadu gitu. Sosok yang berperan pada saat itu yang selalu mendampingi Om keributna Om sakit pada saat jadi lagi masa muda gitu, yang selalu memperhatikan Om itu siapa? Yang ada lagi kalau itu sebenarnya anak-anak Barol ya, termasuk Kang Agung, termasuk yang paling dekat, tapi yang menemani terus ya sampai saya ke Majalengka itu Zulkifli Kaniago. Beliau yang walaupun dia orang Padang, tapi dia udah benar-benar udah mendarah daging BBC-nya. Dan memang istrinya juga Cedian itu kalau nggak salah sekarang dekan ya Empat. Jadi dia di BBC itu nges BBC banget. Ya singkatnya ada Petrus lah. Itu orang di Arab semua. Malah saya sempat ku Kang Daman, Kang Rida almarhum, Kang Ferdi almarhum. Kang Daman sempat ngainstruksikan Rid mana tanggung jawab si Udong, Red mana tanggung jawab si Jul lah. Nah itu Jul yang mendengar langsung ya, Jul yang mendengar langsung. Itu jadi tiluhur dan kehandap teh bener-bener senior tuh mengayomi, terus si junior itu turut manut apapun juga yang diinstruksikan tiluhur teh manut ya handap teh, cek tiluhur gitu. Ini nanti aing jika aja nanti dulu mah satu instruksi teh jelas gitu. Kenapa BBC ini bisa kuat sampai sekarang? Nah itu karena saling menghargainya itu senior ka junior teh kumaha gitu. Jadi lamun junior ka ciwit, seniornya ngilu ka ciwit, senior ka ciwit ngilu ka ciwit junior gitu. Itu pernah saya buktikan waktu zaman senior, padahal itu permasalahan itu saya tahu dengan senior, dengan Kang Rida. Tapi yang menyerang tuh rekan-rekan saya sendiri gitu, dibereskeun. Nah itulah singkat cerita begitu. Tapi itu sisi negatif lah yang saya mah pas ditanya, ya jangan sampai lah ke orang-orang. Jadi jangan sampai ke adik-adik saya sekarang gitu. Ada sahabat atau misalnya orang yang berperan yang hilang Om pada saat itu?
Wah, ada ya, senior lah itu, kalau nggak salah itu jumlahnya 9, tapi nggak usah dikatakan lah satu-satunya itu. Tapi orang kok pada tahu siapa yang hilang ini. Saya merasa duka ya, merasa dukanya karena tidak ada satupun mayatnya yang diketemukan, Semoga itu menjadi taufik dan hidayah buat kita semua untuk untuk kita berkiprah ke depan. Jangan sampai ke adik-adik itu, jangan sampai lah. Makanya saya ingin sekarang cobalah otak nurani itu, jangan sampai kayak kemarin ada yang kena Prabu itu minta ngirik dia, minta duit, anu kurang bangun minta duit. BBC tidak itu. Yang sebenarnya BBC itu melindungi BBC buat jalan buah batu, dilindungi jalan buah batu, air buah batu dilindungi. Air buah batu ayah buah batu di dia anu ngaganggu dilindungi. Gua bahasa dulu pernah Om Udong pernah dengan tegas bilang ke junior masih tekan BBC itu nggak dipikasiin, tong dipakai nyingsinan.